Perkenalkan, nama saya Cindy Bitomasila dengan NIM 220102070 dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 1C. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman apa saja yang dipakai untuk web. Perlu kita ketahui bahwa ada berbagai macam bahasa pemrograman. Untuk itu, saya akan menjelaskan beberapa bahasa pemrograman yang digunakan di web. Yang pertama ada HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Pengertian HTML seringkali dikaitkan dengan bahasa pemrograman. Akan tetapi, sejatinya, HTML bukan sebuah bahasa pemrograman atau programming language, melainkan sebuah markup language. Biasanya penggunaan umum HTML adalah untuk menyusun bagian paragraf, heading, maupun link pada halaman web. Tapi, meskipun susunannya seperti coding, perlu diketahui bahwa HTML bukanlah bahasa pemrograman. HTML tidak dianggap sebagai bahasa pemrograman karena tidak bisa memberikan fungsi yang dinamis. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perintah-perintah dasar dari HTML. Yang pertama ada buka kurung H1 tutup kurung, sampai buka kurung H6 tutup kurung. H1 itu font semakin besar dan buka kurung H6 tutup kurung itu font semakin kecil. Yang kedua ada buka kurung HR tutup kurung. Fungsinya perintah untuk membuat garis horizontal penuh layar. Dan yang ketiga buka kurung I tutup kurung. Fungsi membuat text mirroring. Yang keempat buka kurung B tutup kurung. Fungsinya itu membuat teks tebal. Yang kedua ada JavaScript. JavaScript adalah suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript itu juga bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk pengembangan web supaya lebih dinamis. Bisa dibilang bahasa pemrograman inilah yang memberikan kehidupan pada website. Dengan begitu, halaman web menjadi lebih menarik karena adanya interaksi antara pengunjung dengan website tersebut. Tipe data pada JavaScript. Yang pertama ada null. Null merupakan salah satu tipe data yang berarti tidak bernilai atau tidak memiliki nilai. Yang kedua ada string. String merupakan tipe data untuk menuliskan sebuah karakter. String biasanya memakai tanda kutip baik tunggal maupun ganda pada karakternya. Tipe data ini biasa digunakan untuk membuat sebuah kalimat. Yang ketiga ada number. Number merupakan tipe data yang digunakan untuk menunjukkan angka, baik positif maupun negatif. Number juga merupakan tipe data yang digunakan untuk bahasa pemrograman yang berikut adalah PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang sebenarnya mirip dengan JavaScript dan Python. Perbedaannya adalah PHP seringkali digunakan untuk komunikasi sisi server, sedangkan JavaScript bisa digunakan untuk frontend dan backend. Yang berikut tipe data dalam bahasa pemrograman PHP. Yang pertama ada integral atau bilangan bulat. Yang kedua floating point atau bilangan real. Yang ketiga ada karakter. Yang keempat string. Yang kelima boolean. Yang keenam array. Dan yang ketujuh object. Bahasa pemrograman yang keempat adalah CSS. CSS adalah salah satu styling language atau bahasa desain, bagian dari markup language yang dapat mewarnai atau mendesain suatu halaman website. CSS sendiri adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Markup language ini biasanya dipasangkan dengan markup language atau bahasa marka seperti HTML. CSS berfungsi untuk menjelaskan dan menata tampilan elemen yang tertulis pada bahasa markup, salah satunya adalah HTML. Dalam arti lain, CSS adalah yang menjelaskan bagaimana elemen HTML di balik layar ditampilkan sedemikian rupa di layar websitemu nanti. Baik HTML maupun CSS, keduanya saling melengkapi. Sintaks CSS terdiri dari 3 bagian, pemilih atau selektor, sifat atau property, dan nilai atau values. Bahasa pemrograman yang kelima adalah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems, yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Karakteristik bahasa pemrograman Java itu simple, sintaksnya mirip dengan bahasa pemrograman C++, membuat Java semakin simple untuk digunakan. Tidak perlu berbelit-belit untuk mengerti bahasa atau sintaksnya. Object Oriented Java menitik beratkan pada pembuatan objek dan pemanipulasinya. Tipe data dasar atau data primitif pada Java. Pertama ada integral.
Tipe pertama adalah integral yang merupakan tipe data numerik yang mewakili seluruh bilangan bulat. Yang kedua ada floating point, yang ketiga chart, dan yang keempat boolean. Nah, demikian penjelasan saya tentang bahasa pemrograman apa saja yang digunakan di web. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.